Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa alihi washabihi ajmain amma ba'du. Segenap para jamaah salat subuh rahimakumullah. Yang pertama marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas taufik serta hidayahnya. Pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Atas ridha Allah, mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita sanjungkan kepada junjungan Nabi Allah Muhammad SAW, para sahabat, para pengikutnya, insya Allah termasuk kita semuanya, yang kita nantikan syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Segenap para jamaah salat subuh rahimakumullah, pada saat ini kita sudah memasuki hari yang ke-11. Dan 10 hari yang lalu kita sudah bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan bersama Allah ridho dan menerima semua amal ibadah kita, terutama di bulan Ramadan ini. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan amal ibadah sebagai bekal kita nanti untuk menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Segenap para jamaah rahimakumullah, 10 hari sudah berlalu. Marilah kita introspeksi, kita evaluasi diri. Apakah 10 hari yang sudah kita lakukan bersama itu sudah melaksanakan secara sempurna ibadah puasa, ibadah Ramadan kita, ataukah mungkin masih ada suatu tindakan, suatu keburukan bagi kita semuanya. Kita semuanya mudah-mudahan apa yang ada di dalam masjid ini adalah senantiasa mendapatkan suatu hidayah, petunjuk, dan juga taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapatkan suatu hidayah karena kita sudah menyatakan diri sebagai orang muslim, orang Islam. Tetapi untuk mendapatkan suatu taufik ini adalah belum tentu, Bapak Ibu sekalian. Karena taufik ini adalah merupakan suatu tindakan ibadah kita kepada Allah, menjalankan semua perintahnya dan juga menjauhi segala larangannya. Karena banyak orang yang mendapatkan hidayah sudah menyatakan sebagai orang Islam, tetapi tindakannya, perilakunya di sini adalah belum tentu mendapatkan suatu taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang berada di dalam masjid ini adalah senantiasa mendapatkan hidayah, mendapatkan taufik, dan atas cinta kasih sayang Allah berupa inayah. Ini adalah Allah ridho dan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yang nantinya di akhirat nanti, dan kita percaya bahwa kita nanti adalah akan menjumpai terhadap hari akhir, yaitu adalah merupakan suatu hari pembalasan yang akan menimbang terhadap perilaku kita, ibadah kita kepada Allah, senantiasa akan mengantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk di dalamnya. Allahumma amin. Segenap para jamaah salat subuh rahimakumullah, di dalam kita menyempurnakan di dalam ibadah kita sesuai dengan yang kita dengar, kita amati bersama sebagai review saja atau sekedar mengingatkan saja, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Muklas bahwa kita di sini adalah merupakan ciptaan Allah yang sempurna. Sempurna dalam segi fisik, sempurna dalam segi intelektual, sempurna dalam segi spiritual. Dalam segi fisik kita adalah bersyukur kepada Allah bahwa kita mempunyai suatu fisik yang bisa menjalankan ibadah sesuai dengan perintah Allah dan tidak akan mengganggu terhadap apa yang kita lakukan bersama. Kemudian sempurna dalam segi intelektual, yaitu kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang menjadi perintah Allah dan mana yang menjadi larangan-larangan Allah. Kemudian dalam bentuk kesempurnaan spiritual, seperti yang kita lakukan bersama pada hari ini, kita melaksanakan ibadah sholat subuh secara berjamaah. Ini adalah senantiasa kita akan melaksanakan perintah Allah sesuai dengan apa yang menjadi perintahnya. Kemudian sebagai konsekuensinya kepada Bapak sekalian, di dalam kita menyempurnakan terhadap ibadah kita di sini adalah jangan sampai menganggap sepele, menganggap ringan terhadap ibadah yang kita lakukan bersama, dan kita harus menghindari terhadap suatu ungkapan, suatu hati di dalam nurani kita, yaitu
kita harus menghindari dan menghilangkan sesuatu ungkapan yang sering ataukah mungkin di dalam benak hati kita, yaitu dengan ungkapan sing penting. Ini adalah merupakan suatu ungkapan yang di dalamnya adalah meringankan terhadap ibadah kita kepada Allah. Misalnya, pada bulan Ramadan kita adalah melaksanakan puasa. Sing penting aku wis poso. Sing penting saya sudah puasa di dalam bulan Ramadan. Tetapi tidak meningkatkan terhadap kualitas kita di dalam ibadah puasa di dalam bulan Ramadan ini. Dengan kata-kata, dengan ungkapan sing penting ini berarti kita di sini adalah hanya melaksanakan suatu ritual saja, menggugurkan suatu kewajiban kita dalam rangka di sini adalah menjalankan ibadah puasa. Oleh karena itu kepada Bapak sekalian, ungkapan sing penting ini kepada benak kita ini harus dihilangkan sama sekali. Karena ini nanti adalah akan menganggap ringan terhadap ibadah yang kita lakukan bersama. Kita sekalian sudah melaksanakan ibadah puasa, sudah merasa lapar, haus, sudah merasakan letih dan sebagainya. Tapi kalau misalkan di dalam kualitas kita di dalam melaksanakan ini hanya dilakukan secara ritual saja, menggugurkan suatu kewajiban, ini adalah akan mengurangi terhadap amal ibadah kita. Oleh karena itu, kepada Ibu sekalian di dalam melaksanakan semua ibadah yang kita lakukan bersama atas perintah Allah, marilah kita sempurnakan saja. Dan sekali lagi kita hilangkan di sini adalah kata-kata sing penting. Termasuk juga kita melaksanakan ibadah sholat yang diawali dengan wudu kita. Sing penting aku wis wudu, sing penting aku wis sholat, dan seterusnya. Oleh karena itu ungkapan-ungkapan yang seperti ini, apabila di dalam benak kita, di dalam hati kita ada sebersit suatu hal yang akan menjadikan kualitas ibadah kita di sini adalah akan berkurang. Marilah mulai saat ini Bapak sekalian, mari kita perbaiki bersama. Dalam rangka di jalan adalah menyempurnakan terhadap ibadah kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menciptakan kita dalam keadaan sempurna. Oleh karena itu sebagai konsekuensinya, mari Bapak Ibu sekalian kita melaksanakan sesuatu hal sesuai dengan kesempurnaan di dalam ibadah kita. Kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu sekalian, di dalam kita melaksanakan sesuatu hal yang baik termasuk ibadah kepada Allah, ini harus kadang-kadang ada unsur terpaksa Bapak Ibu sekalian, harus dipaksa gitu. Kadang-kadang kita sudah mendengar adzan, tapi kadang-kadang di dalam benak kita ada ungkapan yang mungkin di sini adalah akan meringan terhadap ibadah kita. Siklah, nunggu komat, nunggu iqomah dan seterusnya. Kemudian sudah iqomah, tetapi siklah, kita ikut isi waktu dan sebagainya. Oleh karena itu kita menjalankan suatu ibadah kepada Allah, ini memang harus ada unsur yang dipaksa dalam menjalankan suatu kewajiban, dalam menjalankan suatu ibadah dalam bentuk pelaksanaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan betul-betul kita dasari dengan ikhlas, dan atas itu Allah mudah-mudahan nanti Allah menerima semua amal ibadah kita. Kemudian yang terakhir yaitu adalah suatu ungkapan yang kadang-kadang ini juga muncul di dalam benak hati kita, dan mungkin terhadap saya pun juga demikian, tetapi saya berusaha dalam rangka di sini adalah untuk memperbaiki dan menyempurnakan dari kualitas ibadah kita. Yaitu dengan ungkapan kolo-kolo Bapak sekalian. Utamanya di sini adalah para remaja, para pemuda dan sebagainya, karena di sini adalah merupakan suatu ungkapan untuk menunjukkan partisipasi kita, untuk menunjukkan rasa kekerabatan kita, menunjukkan bahwa kita ada suatu solidaritas dan sebagainya. Misalkan di suatu tempat tertentu Bapak sekalian, kita berada di dalam suatu komunitas yang di dalamnya di sini adalah sebagai bentuk ungkapan solidaritas. Misalkan di sini adalah minuman yang mungkin di sini adalah kandungan alkoholnya agak tinggi. Dengan menggunakan kata kolo-kolo sekalian. Dengan menggunakan kolo-kolo ini sendiri, kalau misalkan ini sudah merupakan suatu rutinitas, akhirnya di sini adalah kita kecanduan sekalian. Ini harus dihindari sekalian. Tapi saya percaya bahwa saudara-saudara kita, para jamaah ini adalah tidak mungkin akan bisa melaksanakan hal itu. Seandainya dulu pada saat itu adalah kita melaksanakan seperti itu, marilah kita bertobat kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan bersama, senantiasa Allah adalah ridho dan juga menerima dosa-dosa kita, dan juga di sini adalah kita bertobat untuk minta kepada Allah ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ungkapan, dengan
kalimah astaghfirullahaladzim dan seterusnya. Itulah Bapak sekalian dapat kita sampaikan pada panjenengan semuanya. Mudah-mudahan sedikit yang kita sampaikan kepada panjenengan semuanya senantiasa diinsyaallah mengingatkan kepada kita semuanya dalam rangka menyempurnakan dari ibadah utamanya di sini adalah di bulan Ramadan ini, dengan segala hal yang kita lakukan bersama merupakan suatu bentuk ibadah kepada Allah, dan kita menerima imbalan dari Allah Subhanahu wa taala dan akan mengantarkan kita semuanya nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian, ada kurang saya mohon maaf, kita akhiri bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.